Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat FB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil ngasuh ini karena uminya banyak kegiatan. Baik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan setiap harinya kepada kita. Ya, Waalaikumsalam Mbak Neng Libra. Sore hari ini saya akan memberikan satu tips ya, ataupun beberapa hal yang berkaitan tentang was-was. Ya, terima kasih teman-teman yang ikut bergabung di live streaming ini. Jadi yang saya akan bahas dalam kesempatan kali ini ialah mengenai tentang was-was. Mengenai tentang was-was syaitan ya. Jadi was-was itu apa sih? Was-was itu dalam istilah lainnya bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam telinga kita, yang membisiki, yang masuk ke dalam hati kita. Was-was syaitan itu penyebabnya ada 3. Pengalaman saya, hasil studi kasus saya ketika meruqyah, penyebabnya ada 3. Saya baru menemukan 3 penyebab berdasarkan pasien-pasien yang saya ruqyah. Yang pertama, was-was syaitan itu disebabkan oleh karena gangguan jin. Jelas ya, gangguan syaitan, gangguan jin ya. Jadi disebabkan karena diganggu oleh jin. Apakah jin bisa mengganggu? Wah, bukan bisa lagi. Mereka itu bahu-membahu bekerja keras untuk senantiasa mewaswasi kita dalam setiap hal, dalam hal setiap ibadah apalagi. Jadi barusan kemarin itu ada orang yang bertanya kepada saya. Bukan kemarin sih. Kalau bertanyanya udah lama, ada 4 hari yang lalu dan 5 hari yang lalu bertanya kepada saya, Ustaz, tolong kasih tahu amalan saya. Ini saya ini kalau sholat itu suka lupa rokaat katanya. Suka lupa rokaat kalau sholat itu. Kemudian nggak khusyuk. Gimana Ustaz caranya supaya khusyuk? Kemudian supaya nggak lupa rokaat lagi. Saya katakan, saya teringat hadis Nabi ya, yang mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dilindungi hari itu sampai sore harinya. Saya katakan kepada orang ini, Bapak, coba Bapak amalkan, bacakan 100 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian saya kasih tahu juga, kemudian Bapak sebelum sholat bacakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ta'atika wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Bumai, ya Bumai. Ya Dede Suja, sana Dede Suja. Dede Fatimah, anak saya yang kedua. Karena enggak ada yang ngasuh. Nah, saya kasih amalan tadi ya. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian zikir ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ta'atika wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Saya sampaikan, Pak, coba Bapak bacakan 100 kali ya setiap harinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir ya. Kemudian Bapak mau salat bacakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ta'atika wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu lepas kontak. Nah, terakhir kontak kemarin, Saat alhamdulillah sekarang saya sudah tidak ada gangguan lagi. Saya sudah alhamdulillah mulai khusyuk salatnya, termasuk rakaat salat enggak lupa lagi, enggak sering lupa. Insyaallah betul ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dikarenakan peran syaitan, peran jin kafir yang menggoda. Jadi ada penangkalnya. Penangkalnya sebenarnya Nabi udah
memberikan penangkalnya, cuman kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Nah, itu penangkalnya ya. Bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kalau mau salat bacakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ta'atika wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, itu insyaallah godaan tidak akan ada ya. Walaupun ada akan sedikit, Allah akan bentengi. Allah akan bentengi kita dengan zikir-zikir tadi. Itu disebabkan faktor jin. Yang kedua ada juga ya, ada juga yang disebabkan, boleh yang bertanya silakan nanti saya jawab. Yang was-was yang kedua disebabkan karena faktor dia mempunyai buhul jimat, ada buhul jimat, ada buhul sihir ya. Jadi ada simpul-simpul jimat, ada simpul-simpul sihir. Itu juga bisa membuat kita ini was-was. Saya pernah punya pasien juga, rekan saya, orang Riau. Kalau mau wudhu tuh lama wudhunya, nggak selesai-selesai. Sangkanya nggak sah terus. Mau mandi junub sampai berkali-kali. Cuma di ruqyah batu alinya selesai sudah was-wasnya. Jadi was-wasnya itu berasal dari jimat yang dia miliki. Ternyata jimat itu tidak ada faidahnya, malah mengundang was-was syaitan. Yang ketiga, was-was yang disebabkan karena pemahaman agama yang kurang tuntas. Dan ini sangat tidak sedikit ya orang yang mengalami gangguan was-was seperti ini. Itu dia was-was dikarenakan memahami agama tidak tuntas. Belajar agamanya pada Google. Pada Google. Saya pernah meruqyah orang yang was-was. Itu sudah parah banget was-wasnya itu. Sampai-sampai bisikannya itu Masya Allah setiap saat ya. Bisikan menghina Allah. Seolah-olah dia yang menghina padahal bukan dia tapi syaitan. Sampai kan tidak sanggup menghalangi daripada was-wasnya. Menutupi was-wasnya itu sampai dijerat-jeratkan ke tembok. Itu sudah parah ya. Sudah merusak daripada sarafnya. Otaknya sudah dirusak oleh syaitan. Itu kata orang tuanya dia belajar agama dari Google. Belajar agama tuh jangan dari Google. Google tuh bukan ulama. Boleh sebenarnya kita ini mencari informasi. Tapi tetap kalau untuk standar keilmuan, kata Allah, fas'alu ahlu dzikri. Yaitu belajar kepada ahli zikir. Ahli ilmu agama ya, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Barang siapa yang tidak belajar, barang siapa yang tidak, kalau kita belajar tidak gurunya, hati-hati, gurunya syaitan. Syaitan yang akan membisik kita. Bagaimana mungkin Google itu bisa menuntun kita? Ya. Silakan pakai medsos ketika kita punya pondasi yang kokoh. Pondasi keilmuan yang kokoh. Sehingga kita bisa menilai mana hak, mana batil. Tapi kalau kita nggak punya pondasi kokoh, langsung kita belajar pada sosmed, pada Google, siapa yang akan menasihati kita? Siapa yang akan meluruskan kita? Kalau bukan guru kita, kalau enggak para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi yang mewariskan ilmu-ilmu agama kepada para ulama. Maka carilah ulama. Ini tidak sedikit ya rekan-rekan, banyak sekali yang saya temukan itu was-was dikarenakan pemahaman agama. Satu contoh kasus orang Purwakarta ini yang pernah saya ruqyah itu was-wasnya itu kalau itu wudu serasa was-was ya. Wudu serasa enggak sah terus. Kemudian ketika mau masuk warung sampai was-was. Ini was-was takut buatan orang kafir. Takut ini enggak halal. Takut ada bahan kimianya. Kemudian was-was takut sampai takut menyakiti hati orang lain. Karena orang lain mau jajan enggak bisa tapi kita jajan. Jadi orang lain tersakiti. Ini enggak kurang tepat ya. Masa kita ketika belanja ke warung harus nanya ke orang warung. Ini Pak ini halal enggak? Ini disembelih enggak? Ya enggak mesti. Dalam ilmu fikih dijelaskan, Islam itu enggak memberatkan ya. Fahkum bil zawahir. Hukumnya yang zahir-zahir saja. Kita enggak perlu nanya ketika mau ke warung harus nanya ini halal atau enggak perlu. Kita hukum yang zahir. Ketika kita masuk toko, kita enggak melihat sesuatu yang haram, boleh halal kita untuk makan. Tapi kalau kita menyaksikan yang haram, maka enggak boleh. Itu belajar fikih enggak tuntas, belajar agama enggak tuntas. Sehingga was-was. Sehingga pemahamannya salah. Setan masuk membisiki dirinya.
itu kamu nggak bener makannya itu, hati-hati gitu. Kamu nggak berdosa, kamu masuk neraka, kamu nggak bener kata setan itu. Makannya. Padahal bukan seperti itu. Nah, itu was-was. Jadi 3 sebab ya. Sekali lagi, dikarenakan karena gangguan godaan setan, godaan jin. Yang kedua karena faktor dia punya jimat. Yang ketiga karena faktor pemahaman agama yang kurang tepat. Pemahaman agama yang kurang tepat. Bagaimana cara membentenginya? Kalau orang yang sudah terkena was-was, dia mesti diruqyah, diobati. Kalau kita masih level-level dikit was-wasnya ataupun masih tahap gangguan-gangguan, cara membentenginya bacakan la ilaha zikir-zikir zikir-zikir semisal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ta'atika wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim begitu. Ada yang nanya silakan. Ada yang nanya ya. Pak Heri ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kalau kita kena sihir udah setahun, sangat menyakitkan tapi buhulnya nggak ketemu, Ustaz, gimana? Memang sihir itu, kalau kita kena sihir jangan dinanti-nanti Bapak ya, karena efeknya ke badan itu akan fatal ya, karena akan fatal. Karena sihir itu bisa membuat cacat, bisa membuat lupa ingatan, bisa membuat sakit. Jadi jangan dinanti-nanti, cepat-cepat disembuhkan. Cari buhul. Nah, ini buhul itu, cari buhulnya itu, kalau buhul di dalam tubuh mudah ya, diruqyah itu insyaallah akan keluar. Tapi kalau buhulnya di luar badan, coba cari di rumah. Gimana cara menemukan buhulnya? Cara menemukan buhulnya saya kasih tahu nih. Cara menemukan buhulnya itu Bapak meruqyah diri atau orang yang kena sihirnya diruqyah sama orang lain sambil muter-muter. Apa yang dibacakan? Bacakannya doa yang dibacakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Disertai ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allahu nurus samawati wal ard. Itu keliling rumah sambil baca zikir itu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya Allah, ya Allah, tunjukilah hamba-Mu ini kalau memang ada buhul di rumah saya. Nanti kalau dia misalkan Bapak ke kamar, Bapak terus ke ruang tengah, ke dapur, nanti ada bedanya. Kalau misalkan di ruang tengah kok nggak ada apa-apanya, ruang kamar nggak ada apa-apa, ketika masuk ke ruang depan atau misalkan ke ruang dapur, tiba-tiba tubuh kita jatuh pingsan atau pusing. Di situ letak buhulnya. Cari sampai ketemu. Barang-barang, lemari dibuka, semuanya dibongkar, cari. Pasti ada. Kalau nggak ada, berarti buhulnya ditanam oleh jin di bawah pondasi. Bagaimana cara menghancurkannya? Gampang. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan ya. Saya lakukan analisis itu, buhul itu ada, nggak ketemu, tapi efeknya ada. Biasanya itu ditanam di bawah pondasi oleh jin. Cara menghancurkannya, cara untuk mematikan daripada pengaruhnya, buatkan air ruqyah 1 ember, kemudian siram sampai menggenang ke dalam ruangan tersebut. Semprot benda-benda di ruangan tersebut sampai basah. Insya Allah akan hilang, akan hancur. Ini pengalaman saya ketika meruqyah orang yang terkena sihir selama 6 tahun. Sembuh dengan diruqyah rumahnya, dihancurkan buhulnya. Buhulnya nggak ketemu karena di bawah pondasi. Itu kita buatkan air ruqyah 1 ember, saya siram semuanya. Waktu itu ada di garasi sampai basah ya, sampai menggenang. Hari itu juga sakitnya hilang dengan izin Allah ya. Ini karunia Allah yang telah memberikan kesembuhan. Ya, Pak Heri dari Palembang ya. Saya dari Palembang. Ustaz, salat kadang mau pingsan. Salat kadang mau pingsan. Ini gejala-gejala gangguan jin, Pak ya. Gejala gangguan jin tuh salat mau pingsan. Pingsannya karena kenapa nih? Kalau karena kurang darah ya bukan ya. Kalau misalkan fisik Bapak sehat, itu ada gejala-gejala juga. Coba diruqyah mandiri atau diruqyah sama orang lain. Fadilah Husna Mbak Fadilah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin diruqyah. Silakan yang mau diruqyah. Biasanya nanti saya suka ada live streaming ya Mbak ya. Suka ada live streaming. Nanti di akhir suka ada ruqyah online.
Nah, itu silakan ikut saja, gratis, nggak bayar. Kemarin juga ada beberapa teman-teman yang ikut ruqyah online sampai muntah ya. Sampai muntah, kemudian sampai kelayangan-kelayangan itu ada gangguan-gangguan biasanya ya. Ikuti aja nanti saya kabari kalau ada live streaming lagi. Live streaming biasanya di malam hari jam 10. Karena kalau siang hari ini saya banyak anak-anak jadi nggak konsen. Jadi di malam hari jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Mbak Sri, silakan yang mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau bermimpi digigit anjing, bertanda apa itu, Ustaz? Sholatnya di sana ya? Di luar. Sholatnya di luar. Ya ini kurang utama. Sholat digigit apa? Maaf, kok jadi sholat? Ini ada istri mau sholat soalnya. Kalau mimpi digigit anjing, mimpi itu ada dua, Mbak Sri. Ya, kata Allah, kata Rasulullah ada dua kemungkinan. Mimpi baik, kedua mimpi buruk. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Mimpi digigit anjing jelas dari syaitan. Apakah ada kaitannya dengan sihir? Belum tentu. Kalau ada kaitan dengan sihir, biasanya mimpinya itu berulang-ulang tiap hari. Sampai 5 kali, 6 kali, 10 kali, mimpinya itu aja. Disertai dengan ada gangguan-gangguan ya. Misalkan punggungnya panas, sesak. Nah, itu indikasi kena sihir. Kalau mimpinya cuma sekali, itu jinnya jin numpang lewat ya. Sengaja. Biasakan ketika mau tidur bacakan surah Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas, ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke sekujur tubuh, insyaallah nanti akan Allah lindungi dari pas Mbak itu tidur sampai Mbak bangun, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya waktu malas mengamalkan doa tidur itu ya sering mimpi juga, mimpi buruk gitu ya. Tapi ketika dawam mengamalkan, enggak, jarang mimpi buruk ya. Sangat jarang, sampai sekarang sangat jarang. Mbak Dewi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen diruqyah, Ustaz. Gimana caranya? Rasanya ada yang enggak beres dalam tubuh saya. Mohon bantuannya, Ustaz. Meruqyah diri sendiri ya. Saya kasih tahu cara meruqyah diri sendiri. Kalau ibu, Mbak ada yang enggak beres dalam tubuhnya, Mbak bisa membacakan surah Al-Fatihah, ta'awuz dulu, baca bismillah plus Al-Fatihah, kemudian bacakan ayat kursi. Kemudian Mbak bacakan surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 117 sama 122. Kemudian Mbak bacakan 3 kul. Kul huwallahu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cukup sudah segitu, enggak usah banyak-banyak ya, takut pusing. Bacaannya ta'awuz, bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-A'raf 117 sampai 122 sama 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian pegang yang Mbak rasakan sakit. Kalau sakitnya di dada, pegang. Kalau sakitnya di kepala, pegang. Sakitnya di kaki, pegang. Hayati, niatkan untuk meruqyah diri. Kemudian bacakan sampai 30 menit. Kalau ada reaksi getaran, muntah, pusing, berarti Mbak ada gangguan jin ya. Ada hal-hal negatif dalam tubuh Mbak. Itu cara meruqyah diri ya, mudah. Sangat mudah meruqyah diri itu. Jadi enggak perlu kita datang ke dukun, ke paranormal, enggak usah. Sendiri aja ngeruqyahnya. Terima kasih ya Pak Heri. Sama-sama ya Pak Heri. Kalau buholnya di luar rumah gimana Ustaz? Kalau buholnya di luar rumah jadi cari. Memang yang sulit itu buholnya ketika ditanam di luar rumah. Yang ditanam di luar, yang di rumah ya. Rasulullah itu pernah terkena sihir. Disihir sama orang Yahudi namanya Labid. Tujuannya untuk membunuh. Tapi Allah tolong sehingga sihirnya itu menjadi lemah. Jadi sihir pandangan ya. Si Labid itu menyihir Nabi dengan rambut dan sisir Nabi serta benih kurma jantan. Disimpan di luar rumah Nabi, di luar rumah ya, disimpan di sumur Zarwan. Bagaimana cara mengetahui buhul
di luar rumah itu kita mesti istikharah, minta pertolongan kepada Allah, ya. Sebenarnya ada satu teknik yang ini bisa berhasil dan bisa tidak, tergantung daripada keikhlasan si peruqyah. Kalau orang yang terkena sihir biasanya itu kita ruqyah, kemudian pejamkan matanya, kita minta kepada Allah supaya ditunjuki buhulnya, itu akan terbayang. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang terkena sihir itu mempunyai semacam kabel yang tidak terlihat. Jadi penghubung. Jadi kalau kita konekkan, dia akan terlihat buahnya di mana. Kalau enggak, si jin yang dalam tubuh kita, jin yang penjaga sihirnya, kita paksa untuk membuka atau kita siksa supaya dia itu mau membuka diri, mau ngasih tahu di mana buhulnya. Itu caranya. Biasanya gitu kalau saya. Ya. Gitu Pak ya. Kalau jadi meminta bantuan kepada Allah. Kemudian kita ruqyah, kita pejamkan mata, meminta supaya buulnya itu digambarkan. Itu namanya teknik menggambarkan supaya buul itu terlihat. Tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, jinnya yang dipaksa supaya ngaku. Kita siksa dulu, kemudian kita ancam untuk kita bunuh, kemudian suruh ngasih tahu. Biasanya ngasih tahu, ada yang ngasih tahu, ada yang enggak. Ya. Begitu ya Bapak, Ibu sekalian. Mbak Ernawati, terima kasih Ustaz, ilmunya sangat bermanfaat. Ya, sama-sama ya Mbak Erna ya. Mbak Sri, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi itu silakan yang mau ditanyakan. Jadi sekali lagi bahwasanya was-was itu adalah perkara yang memang ada dalam tubuh manusia, ya. Dan selalu ada dalam umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nas itu min syarrin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu memang selalu membisiki dalam hati manusia, ya. Tidak henti-hentinya, karena mereka itu mempunyai misi abadi. Mereka itu merupakan mempunyai misi abadi dari Tuhan, yaitu iblis. Oleh karenanya seorang peruqyah mesti mempunyai misi juga. Misi apa? Misi berjihad melawan syaitan. Itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.